Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu subhanahu wa ta'ala fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحق شهادة تطهر قلوبنا من الفسق والعصيان وشهادة تنجي قائلها من عذاب أليم وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا من أمور كلها محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله رب العالمين في كل وقت وحين لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat Tautuaku seribat dan tuni pakalat berikan asing inaka hadir yang sangat rahmati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuruki memuji tamatapku mereka dengan Allah ta'ala nasabasikam ma pangamasianna nikmat papinyamanna yang magirikat bagi ikanaya nikmat kesehatan, kesempatan, apalagi ikanaya nikmat iman. Sehingga mana mau sibuk masin berjamaah-jamaah, sibuk masin di pasar akan ikan turut, sibuk masin di tanahnya. Delato dinam kibokoi dan kesikam makasibukan mengirim tampakan yang bioki perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasari harapan tak yang itu mudah-mudahan kebantuan dari masjidika yang boleh dari amal baji diterima di sini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat mengirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh suri toladan mabaji mengirsikan umat bertauhid. Hadirin rahimakumullah. Pada siang hari neniok khutbah dari kurang yang mengendalikan tengasin yang antu panggaukan enangainya jadikan nacintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang suatu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata banyak perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita sholat tepat pada waktunya,
adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua ibu kita adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah perbuatan yang kita laksanakan dengan penuh keistiqomahan. Perbuatan yang kita laksanakan sedikit demi sedikit, tetapi kita laksanakan dengan penuh istiqomah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatan yang kita laksanakan tetapi kita tunaikan sekali sepekan, kita tunaikan sekali setahun dan lain sebagainya. Perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan suatu ibadah yang kemudian kita istiqomah terhadap ibadah yang kita laksanakan. Contoh kecil, ketika kita melaksanakan sholat malam 2 rakaat, tetapi kita laksanakan setiap malam, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sholat malam kita yang kita laksanakan sekali dalam sepekan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan menjawab pertanyaan dari sahabatnya. Suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu illa ghair." Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya suatu hal yang saya tidak akan mempertanyakannya kecuali hanya kepada Engkau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billah, summa istaqim." Katakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istiqomahlah terhadap apa yang kita katakan. Ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup hanya dengan lisan kita, tetapi kita buktikan dalam bentuk amal perbuatan sebagai tanda adanya iman pada diri kita. Kabatuan tamar tampakan ini mari masihkan jari bukti nyata dekat tengasih angkananya niat iman di barang bantah tanpa mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, banyak perbuatan atau perkara-perkara yang kita anggap ringan tetapi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memungut sampah yang dapat menghalangi orang lain di jalan, kita membersihkan sehingga orang lain terhindar dari kecelakaan karena perbuatan kita. Perbuatan yang ringan tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kita mempunyai satu biji yang kita genggam, seandainya besok terjadi hari kiamat, maka tanamlah satu biji itu. Hal ini senada dengan apa yang pernah terjadi pada masa kerajaan Persia Anusirwan. Suatu hari sang raja ingin keluar melihat rakyatnya bersama dengan pasukannya, bersama dengan pengawalnya. Kemudian sang raja di suatu tempat menemui seseorang yang sudah tua renta menanam satu biji yang ketika ingin ditunggu hasil dari apa yang ia tanam, maka sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk terjadi karena yang ia tanam membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk ia dapat merasakan hasil dari apa yang ia tanam. Padahal umurnya sudah sangat tua sehingga sulit untuk kemudian ia dapat menikmati apa yang ia tanam.
Sang raja bertanya kepada salah satu warganya itu, kenapa engkau hendak menanam satu biji itu yang tidak mungkin untuk bisa kamu nikmati hasilnya, karena membutuhkan waktu sampai puluhan tahun untuk bisa dinikmati hasilnya, padahal umur bapak sudah sangat tua renta. Apa yang dikatakan oleh orang yang sudah tua itu, yang menanam satu biji itu? Wahai sang raja, wahai Tuan Anusirwan, yang saya tanam ini bukankah sesuatu yang sudah juga dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu kita? Mereka menanam tetapi mereka tidak menikmatinya, tetapi yang menikmatinya adalah orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian mendengar jawaban itu, sang raja terkesima dengan apa yang dijawab oleh orang tua itu. Kemudian sang raja memberikan hadiah dalam bentuk ungkapan Persia sihir. Ungkapan Persia yang berarti akan memberikan hadiah kepada orang itu, memberikan 1 dirham kepada orang itu. Lalu orang itu menjawab, wahai sang raja, belum sang raja beranjak dari tempat berdiri sang raja, yang saya tanam ini sudah berbuah. Bukankah sang raja memberikan kepada saya 1 dirham adalah bentuk balasan dan apa yang saya perbuat hari ini, bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan kebaikan yang saya perbuat hari ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu perbuatan yang baik yang membawa manfaat kepada sesama, meskipun diri kita sendiri tidak dapat menikmatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan sekecil apapun itu, suatu kebaikan yang kita laksanakan pun akan mendapatkan ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu keburukan yang kita laksanakan pun akan mendapatkan balasan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau kita melihat asbab nuzulnya berkaitan dengan surah Al-Insan ayat 8 yang berkaitan tentang memberikan sedekah yang nilainya sedikit kepada orang lain. Kemudian pada masa Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang muslim pada saat itu mengatakan, ketika kita bersedekah sedikit saja itu tidak membawa apa-apa, manfaat apa-apa kepada diri kita. Sama halnya kita berbuat salah, berbuat dosa yang kecil juga tidak membawa pengaruh apa-apa pada diri kita. Yang akan mendatangkan mudarat, yang akan memasukkan kita ke dalam neraka adalah perbuatan dosa besar. Itu anggapan orang-orang muslim pada saat itu, yang boleh jadi hadir juga pada hati kita, muncul juga pada diri kita. Terkadang kita mengatakan perbuatan yang sepele, perbuatan yang kecil, boleh jadi kita anggap sesuatu yang tidak jenang ngirang matematika, tidak jenang ngirang efek meri serbatan tamarengan naik, sehingga kita seolah-olah menghalalkan perbuatan yang kecil itu yang sejatinya dapat membawa keburukan, dampak negatif pada orang-orang di sekitar kita. Hadirin rahimakumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, ada ganjaran kebaikannya, ada ganjaran pahalanya. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan pun tetap ada ganjaran keburukannya. Maka kita berlomba-lomba melaksanakan perintah Allah, menunaikan kebaikan terhadap apa yang diperintahkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekecil perbuatan itu yang bahkan kita anggap sepele,
boleh jadi hal itu dapat mendatangkan keberkahan dan menyelamatkan kita pada saat hari pembalasan. Bahkan ada orang yang disebutkan dalam suatu riwayat yang hanya memberikan air minum kepada seekor anjing, yang dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Apalagi kalau nyawa umat manusia yang kita selamatkan, yang kita berikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha rabbal alamin fi kulli waqtin wa hinin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu ladzim yashkurukum was'aluna min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.